Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpau. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai perkawinan beda agama. Pembahasan ini sebenarnya sedang viral sekarang, di mana ada salah satu pengadilan negeri memberikan izin ya kepada mereka yang menikah beda agama, sehingga mereka tersebut mendapatkan izin untuk mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang mendasari ya sehingga mereka berpikir untuk menikah beda agama ya? Ya saya rasa karena mungkin pengalaman mereka ya, di mana mereka pada saat pacaran ya kan, pada saat pacaran mereka beda agama, terus adalah niat untuk menikah karena beda agama sehingga menjadi penghalang dalam niat mereka untuk menikah. Nah, oleh karena itu timbullah niat, timbullah upaya gimana supaya rencana perkawinan beda agama ini mendapatkan legitimasi dari pemerintahan. Sementara dalam undang-undang perkawinan kita, hukum positif kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang dirubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di situ tidak ada dijelaskan mengenai perkawinan beda agama, bahkan dilarang, tidak boleh menikah beda agama, ya. Cuma di dalam pasal 2 ayat 1 itu ya dijelaskan ya perkawinan sah itu apabila dilangsungkan menurut agama masing-masing. Nah, jadi pasal inilah ya seolah-olah memberikan ruang ya kepada pihak-pihak yang ingin menikah beda agama. Ini seharusnya harus dirubah, bunyinya bukan seperti itu. Ya, perkawinan yang sah itu apabila dilangsungkan menurut satu jalur agama. Ini kalau memang seperti itu, bunyinya tidak ada orang-orang yang niat untuk menikah beda agama ya. Nah, bagaimana perkawinan beda agama ini bisa terjadi sementara tidak ada diatur dalam hukum positif kita? Ya caranya gimana? Kan ini sekarang. Ya caranya dikembalikan kepada pasal 2 ayat 1 tadi ya. Mereka menggunakan pasal tersebut untuk bisa menikah beda agama. Ya mungkin pasangan tadi salah satu si laki-lakinya ini akan meninggalkan agama asalnya, mengikuti agama si wanitanya ini ya untuk sementara. Demikian juga ya si wanita ini akan mengikuti agama si laki-laki ini ya dan meninggalkan agama asalnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa melangsungkan perkawinannya itu di hadapan dua pemuka agama yang berbeda. Nah, dengan cara begitu kan mereka pasti terhalang mendapatkan izin ya, mendapatkan izin dari catatan sipil ya. Kenapa? Karena dalam hukum positif kita tidak boleh menikah beda agama ya, tidak boleh. Tetapi mereka melangsungkan perkawinannya di hadapan dua pemuka agama. Nah, oleh karena itulah mereka kesulitan, seolah menjadi penghalang bagi mereka karena catatan sipil tidak membolehkan mencatatkan perkawinannya. Mereka mencari cara, upaya supaya perkawinan tersebut mendapatkan legitimasi dari pemerintah melalui permohonan penetapan ke pengadilan negeri tersebut. Nah, bagaimana dengan kalau kita melihat dari segi konstitusi kita, apakah itu melanggar konstitusi atau inkonstitusional atau seperti apa? Ya, saya rasa kalau secara konstitusional saya rasa itu tidak ada hak yang dilanggar ya, itu saya rasa boleh-boleh saja ya. Karena kenapa? Karena dalam pasal 29 itu menjelaskan setiap warga negara berhak atas agama dan kepercayaannya, bahkan mempertahankan agamanya. Jadi dia itu berhak. Nah, bagaimana dengan perkawinan beda agama? Apakah itu secara konstitusional atau bukan? Ya saya rasa sama aja. Kalau walaupun dia menikah beda agama, ya tidak menghilangkan hak dia itu kok. Ya hak dia kok, secara konstitusional itu hak dia. Boleh-boleh saja, tidak ada yang dilanggar di situ. Ya, secara konstitusional saya rasa itu tidak ada yang dilanggar ya, itu hak dia menikah beda agama, itu hak dia karena dia berhak memilih agama bahkan mempertahankan
agamanya. Jadi tidak ada yang dilanggar di situ. Cuma dalam hukum positif kita itu tidak ada mengatur, bahkan tidak boleh, ya, tidak ada mengatur mengenai beda agama dan tidak boleh. Hanya saja di pasal 2 tadi ayat 1 itu diberikan ruang untuk menikah beda agama. Itu yang harusnya dibeda, yang harusnya dirubah, ya. Itu harus dirubah. Nah, bagaimana dengan pandangan agama lain? Apakah hal ini setuju? Saya rasa juga agama lain juga saya rasa tidak setuju, ya. Apabila ada umatnya menikah beda agama, saya rasa mereka tidak setuju juga, ya. Nah, terus bagaimana dengan catatan sipil yang mencatatkan perkawinannya tadi? Apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau seperti apa? Ya saya rasa juga catatan sipil kalau memang ada dibolehkan dalam undang-undang administrasi kependudukan itu, ya, kalau memang ada ketentuan mengatur hal demikian, ya, harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri, ya, sehingga dengan berdasarkan izin tersebut mereka yang menikah beda agama ini dapat mencatatkan perkawinan catatan sipil. Saya rasa ya itu boleh-boleh saja, itu tidak ada larangan di situ, ya, itu sah-sah saja. Tapi bagi saya perkawinan beda agama itu saya rasa, ya, bagi saya tidak setuju menikah beda agama itu. Karena apa, ya? Karena saya tidak nyaman kalau hidup dalam satu keluarga itu berapa agama, ya, tidak nyaman, ya. Contohnya nih, satu orang agamanya berbeda, terus beberapa orang agamanya sama, ini kan tidak nyaman dia, ya. Jadi ya lebih baik lah, ya, kalau bisa menikah itu tetap dalam satu agama, jangan sampai ada dalam dua agama. Tetapi kalau memang itu sudah pilihan, ya mau tidak mau, ya mau gimana lagi, itu hak konstitusional kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.